Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat SRK yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini boleh dipertemukan kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga kita boleh dipertemukan kembali. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam program SRK hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari dua tokoh bersaudara, ya. Dua tokoh ini menurut saya begitu luar biasa, ya. Dan kedua tokoh bersaudara ini, kalau menurut saya, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan dari dua tokoh ini kita akan belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekali lagi, dari dua tokoh ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan menerima dia di rumahnya. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang pertama, kita harus menerima Dia. Menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang sedang kita hidupi ini adalah rumah kita. Inilah rumah kita sesungguhnya. Sehingga boleh saya katakan bahwa kita pribadi lepas pribadi harus menerima Yesus di rumah kita. Harus menerima Yesus di dalam kehidupan kita sendiri. Ya. Demikian juga pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Zakheus ketika Yesus juga berkunjung ke kampungnya. Ketika Yesus datang ke kampungnya, ada satu kerinduan di dalam diri
Sakeus untuk bertemu, untuk melihat, atau boleh saya katakan Sakeus penasaran seperti apa sebenarnya sosok daripada Yesus tersebut. Dan di luar daripada dugaan Sakeus, ya, Yesus bisa bertemu dengan dia. Dan di sela-sela pertemuan mereka itu, lalu Sakeus mengatakan, Sakeus menyuruh supaya Yesus tinggal di rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua pengalaman yang berbeda, tetapi pengalaman ini sama-sama bagaimana mereka menerima Yesus Kristus di rumah mereka masing-masing. Nah, hal yang pertama, ketika kita ingin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka mau tidak mau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menerima Yesus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hal yang mustahil saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingin membangun hubungan kita dengan orang lain, tetapi kita tidak mau menerima keberadaan daripada orang tersebut. Maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa berelasi, kita tidak akan bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sesudah kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka hal yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang sangat penting, yang perlu juga, yang harus kita perhatikan, yang harus kita miliki dalam membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ membangun persekutuan dengan Tuhan. Dikatakan di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria mencoba membangun sebuah persekutuan, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya. Duduk dekat kaki seseorang itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan sesuatu hal yang gampang. Bahkan kalau kita juga masuk terus mendengarkan perkataannya. Bagaimana saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria memposisikan dirinya duduk dekat kaki Tuhan, dan Maria memposisikan dirinya terus-menerus mendengarkan Yesus Kristus berbicara. Mendengarkan seseorang berbicara tentunya bukan sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi Maria, dia belajar mendengar dan mendengarkan. Nah, ada satu hubungan yang luar biasa yang dibangun oleh Maria kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada persekutuan yang dijalin oleh Maria kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membangun sebuah persekutuan tentunya itu sesuatu hal yang sangat indah sekali. Membangun sebuah persekutuan dalam kehidupan kita ini tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku, kita hidup di tengah-tengah
dunia, di tengah-tengah masyarakat yang demikian banyak, yang demikian beragam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus membangun persekutuan dengan sesama kita, dengan siapapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita membangun persekutuan dengan orang lain, maka tentunya juga kita sebagai makhluknya Tuhan, sebagai ciptaannya Tuhan, maka kita pun harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada hubungan yang dibangun oleh Maria kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, belajar dari kedua tokoh ini, yaitu Marta dan juga Maria. Yang kedua, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus terjun, kita harus masuk kepada yang namanya pelayanan, melayani. Marta dikatakan dia adalah seorang pribadi yang memberikan dirinya, yang memberikan hidupnya masuk dalam sebuah pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Artinya ada satu tugas, ada satu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu tanggung jawab untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesudah kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sesudah kita membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan, maka hal yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus masuk di dalam pelayanan itu sendiri. Dan berbicara tentang pelayanan, tentunya sangat beragam sekali, sangat kompleks sekali, sangat banyak ragam daripada pelayanan itu sendiri. Pelayanan tidak hanya berbicara tentang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pelayanan tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memimpin peribadatan di tengah-tengah gereja. Pelayanan bukan hanya sekedar bagaimana kita menjalankan kantong persembahan di gereja kita masing-masing. Pelayanan bukan hanya sekedar terlibat di dalam kegiatan-kegiatan peribadatan. Tetapi juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan itu sangat-sangat luas sekali. Bahkan ketika kita membersihkan misalnya sekitar gereja, bahkan itu juga termasuk daripada pelayanan. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita misalnya menolong orang yang berkekurangan, berkesusahan, itu juga merupakan sebuah pelayanan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari terlibat di dalam pelayanan. Ambil bagian dalam pelayanan. Apapun yang menjadi talentamu, apapun yang menjadi bagianmu di dalam pelayanan tersebut, maka Tuhan tidak akan melihat itu. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Belajar dari dua tokoh bersaudara ini, yaitu Maria dan Marta. Di dalam ayatnya yang masih ke dalam 40, ya, masih dalam ayat 40 dikatakan di situ, sedang Marta sibuk sekali melayani.
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang keempat, kita jangan bersungut-sungut. Ya, jangan bersungut-sungut, artinya tidak bersungut-sungut. Lihat, itu sebabnya ketika kita ingin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hilangkan semua persekutuan. Buang semua jauh-jauh yang namanya persungutan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar sesuatu hal yang luar biasa dari dua tokoh Alkitab, dua tokoh bersaudara ini, saudaraku. Biarlah kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin.